Bab 1078, ayahmu pernah menjualnya. Mendengar perkataan pramugara, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini, dia menyadari bahwa tidak hanya ada masalah di Akademi Guanxuan, tetapi juga ada masalah di Paviliun Xianbao. Pramugara berkata dengan sinis, tak perlu dikatakan lagi, kamu pasti tidak punya uang, bahkan tidak punya 1 sen pun, bukan? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah kamu tidak takut diadukan? Pramugara terkekeh, apa yang kamu adukan? Aku minta kamu mengantri. Ini sesuai aturan. Apa yang kamu adukan? Konyol. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Sander Ye, sekarang, kamu tidak perlu antri. Sander Ye mengerutkan kening, kenapa? Pramugara itu menatap Sander Ye, karena menurutku kamu tidak memenuhi syarat. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Pramugara tersenyum dan berkata, kalau kamu tidak puas, kamu bisa adukan. Setelah mengatakan itu, 2 penjaga datang. Mereka menatap Sander Ye tanpa berbicara, tapi tatapan mereka tidak bersahabat. Sander Ye berkata, aku ingin mengadu. Pramugara tidak jauh dari situ kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum, keluar dan belok kanan, ayo pergi. Sander Ye melirik ke arah pramugara, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Paviliun Xianbao, dia berbelok ke kanan. Segera, dia melihat sebuah paviliun kecil. Sander Ye mengantri paling akhir. Sekitar 2 jam kemudian, tiba giliran dia. Saat dia hendak memasuki paviliun kecil, seorang lelaki tua menghentikannya. Sander Ye mengerutkan kening, 3 kristal spiritual. Orang tua itu mengangguk, ya. Sander Ye sedikit bingung, aku datang untuk mengadu tapi diminta uang. Orang tua itu mengerutkan kening, sedikit tidak senang, kalau kamu datang untuk mengeluh, kamu akan menggunakan berbagai bahan dan waktu kerja pegawai. Ini membutuhkan biaya, tentu saja kamu harus menanggung sendiri biayanya. Ekspresi Sander Ye membeku. Orang tua itu berkata dengan tidak sabar, cepatlah, masih ada orang yang mengantri di belakangmu, jangan menghalangi orang lain. Sander Ye terlihat muram, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain minggir diam-diam, karena dia benar-benar tidak punya uang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba menghampiri Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, anak muda, apakah ini pertama kalinya kamu mengeluh? Sander Ye menunjuk kepala, Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, kamu masih terlalu muda. Sander Ye memandang lelaki tua berbaju hitam itu, kenapa bilang begitu? Orang tua berbaju hitam menghela nafas dengan suara rendah, kamu tidak tahu bahwa kebanyakan praktisi saat ini rela mati tanpa mengeluh. Sander Ye bingung, kenapa? Orang tua berbaju hitam berkata, kebanyakan kultivator tidak hanya takut di penjara, tetapi juga takut menderita. Tahukah kamu, penderitaan ini sungguh mengancam jiwa, menyita waktu, menyita tenaga, dan menyita uang, pada akhirnya mungkin juga gagal. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam. Sander Ye terdiam. Bukan karena dia tidak memahami dunia. Alasan dia datang ke sini untuk mengeluh adalah untuk melihat apakah cara ini layak atau tidak. Tidak punya pilihan. Sedikit kerumitan muncul di mata Sander Ye. Dia tidak melanjutkan perjuangan karena dia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Kalau berjuang sekarang, yang ada hanya jalan buntu. Ini adalah kenyataan. Sander Ye sedang berjalan di jalan. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lihat dan alami hanyalah puncak gunung es. Tatanan. Kalau tatanan ini bukan tatanan yang baik, maka sudah pasti bukan hal yang baik bagi para kultivator biasa. Glek. Kali ini, perut Sander Ye tiba-tiba keroncongan. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Dia harus mengisi perut terlebih dahulu, dan memikirkan tentang tatanan dan sebagainya nanti. Sander Ye melihat sekeliling dan melihat banyak orang menjual barang di jalan,
tetapi saat ini dia tidak punya uang dan hanya bisa melihat-lihat. Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, apa yang akan ayah aku lakukan kalau dia menghadapi situasi ini?" Pagoda kecil berkata, "Ayahmu tidak pernah miskin." Sander Ye. Pagoda kecil berkata, "Tetapi, menurutku ayahmu mungkin mencoba menipu orang." Menipu. Sander Ye berpikir sejenak, lalu datang ke toko bakpao. Melihat bakpao yang dikukus, Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu melihat ke bos toko bakpao yang merupakan seorang bibi yang mengenakan gaun kain kasar, dengan sosok yang besar. Dia kuat dan kekar, dan lengannya setebal pilar, sangat menakutkan. Bibi itu melirik Sander Ye dan berkata, 3 sen 1 bakpao. Lapisan bawah masih menggunakan mata uang biasa, kristal spiritual hanya digunakan oleh para kultivator. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bibi, bolehkah aku utang?" Setelah mengatakan itu, biarpun dia berkulit tebal seperti tembok kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak malu saat ini. Pagoda kecil. Bibinya memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Sander Ye hanya merasakan aura bibinya ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Kaisar Doyu. Kaisar Doyu. Bibinya tersenyum dan berkata, "Aku, Bibi Kiana, sudah berjualan bakpao selama 18 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membeli bakpao dengan berutang." Dia memiliki suara yang nyaring, dan semua orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan. Akibatnya, banyak orang yang memandang Sander Ye. Sander Ye langsung kesemutan. Biarpun dia berkulit tebal, dia tidak tahan. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertopi compang camping tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Anak laki-laki itu tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Sander Ye sedikit bingung. Saat ini, anak laki-laki itu tiba-tiba mengambil beberapa bakpao dan memasukkannya ke dalam pelukan Sander Ye. Kemudian dia mengambil beberapa bakpao lagi dan menaruhnya di pelukannya, lalu berbalik dan lari. Sander Ye. Ah! Bibinya tiba-tiba meraung, "Tangkap pencurinya." Dia memiliki suara yang nyaring, dan raungan ini benar-benar seperti guntur, menggetarkan gendang telinga Sander Ye dan kesemutan. Sander Ye kembali sadar dan melihat bibinya bergegas ke arahnya seperti gunung. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa banyak berpikir, dia berbalik dan lari. Bibinya mengejarnya sepanjang jalan, berteriak sambil mengejar, "Kamu bahkan tidak mampu makan bakpao. Bagaimana kamu bisa hidup, Sander Ye?" Untung saja bibinya terlalu gemuk, sehingga dia kehabisan tenaga setelah beberapa saat mengejarnya, lalu dia duduk di tanah dan terengah-engah. Pada saat ini, seorang tukang daging tiba-tiba bergegas membawa pisau daging. Dia memandang Sander Ye dan anak laki-laki kecil di ujung jalan di kejauhan, dan berkata dengan marah, "Bahkan bakpao dicuri, sungguh tidak manusiawi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah bibi di sampingnya, dan kemarahan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kelembutan. "Bibi Kiana, ayo pergi, lapor ke petugas dan biarkan petugas tangani." Tapi Bibi Kiana menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, "Lupakan saja, ini hanya beberapa bakpao. Kalau mereka tidak putus asa, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Anggap saja memupuk budi dan melakukan perbuatan baik untuk keluargaku." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan menepuk pantatnya, lalu berbalik dan pergi. Tukang daging itu buru-buru mengikuti. Sander Ye mengikuti anak kecil itu ke reruntuhan kuil. Kuil yang hancur itu sangat terpencil dan sepi. Ketika Sander Ye masuk ke dalam reruntuhan kuil, anak kecil itu segera menjadi waspada dan menatapnya. Sander Ye sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan anak laki-laki, tapi seorang gadis kecil, tapi dia berpakaian seperti laki-laki. Gadis kecil itu memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menghampiri gadis kecil itu, dan gadis kecil itu hanya menatapnya,
lalu mengeluarkan bakpao dan mengunyahnya. Baru kemudian Sander Ye ingat bahwa dia juga ada beberapa bakpao. Dia melihat bakpao di lengannya dan tenggorokannya berguling. Sangat lapar. Dia dulunya baik-baik saja di keluarga Ye dan tidak pernah lapar. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya sambil menggigit bakpao. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, ini salah. Gadis kecil itu masih tidak berbicara. Dia sudah menghabiskan satu bakpao dan mulai memakan bakpao kedua. Sander Ye berkata dengan serius, perampokan itu salah. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, apakah kamu akan makan? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, perilaku kita sangat salah. Gadis kecil itu berkata, kalau begitu pergi kembalikan padanya. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, maksudku, untuk saat ini keadaannya tidak tepat. Setelah mengatakan itu, dia pun mengambil satu bakpao dan mulai memakannya karena dia sangat lapar. Setelah menggigitnya, matanya tiba-tiba berbinar, baunya enak sekali. Pagoda kecil. Sander Ye juga mulai makan dengan lahap. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lapar. Perasaannya sungguh tidak nyaman. Gadis kecil itu melirik Sander Ye, berhenti bicara, dan melanjutkan makan bakpao. Dengan cara ini, mereka berdua dengan cepat memakan semua bakpaonya. Sander Ye duduk di tanah, bersandar di dinding batu. Dia memandang gadis kecil di seberangnya, siapa namamu? Gadis kecil itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, nama aku Yangor Ye. Gadis kecil itu masih tidak berbicara. Sander Ye hendak berbicara, tetapi gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya, apakah keluargamu hancur? Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana kamu tahu? Gadis kecil itu berkata dengan tenang, melihat caramu berpakaian dan berbicara, kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik dan hendak bertanya ketika gadis kecil itu berkata lagi, kamu bodoh sekali. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan mati kelaparan. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Gadis kecil itu tidak berbicara lagi, tetapi dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku dari samping. Sander Ye melihat buku kuno itu. Nama buku kuno itu adalah Pelajaran Kuno. Dia tahu bahwa buku ini ditulis oleh Akademi Guanxuan dan banyak sarjana Konfusianisme. Saat ini buku Konfusianisme yang paling banyak dipelajari oleh Akademi Guanxuan. Sander Ye sedikit terkejut, apakah kamu suka membaca buku ini? Gadis kecil itu meliriknya dan berkata, Sander Ye berkata, sejauh yang aku tahu, dikatakan dalam buku ini bahwa kamu tidak boleh mencuri atau merampok. Gadis kecil itu berkata, membaca adalah untuk masa depan, mencuri bakpao untuk hidup, apakah ada masalah? Setelah Sander Ye berpikir sejenak, dia berkata, ada masalah. Gadis kecil itu menatap Sander Ye, kalau begitu kembalikan bakpao itu padaku. Pagoda kecil. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, benar itu benar dan salah itu salah. Tentu saja kebenaran juga butuh waktu. Gadis kecil itu langsung menyela, kalau kamu lebih memilih mati kelaparan daripada makan bakpao itu, menurutku apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu memakannya. Karena kamu memakannya, apa yang benar dan salah? Sander Ye tertegun sejenak, lalu tertawa, aku sudah mendapat pelajaran. Gadis kecil itu menoleh ke belakang dan melanjutkan membaca. Sander Ye bersandar di dinding batu. Dia memandangi langit biru dan awan putih di luar aula dan berbisik di dalam hatinya, Tuan Pagoda. Aku harus mendapatkan uang. Kalau tidak, apalagi pergi ke sekte pedang, aku khawatir aku akan mati kelaparan duluan. Apakah ada cara yang sederhana, langsung, dan tidak merepotkan untuk menghasilkan uang? Pagoda kecil berkata, jual dirimu. Sander Ye. Pagoda kecil menambahkan, ayahmu menjualnya. Begitu dia selesai berbicara,
Pagoda kecil sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berseru, "Sialan!" Begitu suara itu turun, suara itu muncul di langit berbintang tanpa ada yang menyadarinya. Saat ini, seorang pria berkemeja putih dan wanita bergaun polos sedang menatapnya. Pagoda kecil. Bersambung. Bab 1079, berpura-pura tak terkalahkan. Di langit berbintang, pagoda kecil menggigil. Pria berkemeja putih itu tersenyum dan berkata, "Tuan Pagoda, bisakah kita mendiskusikan sesuatu?" Pagoda kecil berkata dengan suara gemetar, "Tuan kecil, tidak perlu berdiskusi, berikan saja perintahmu." Pria berkemeja putih itu tertawa, "Itu bukan masalah besar, hanya saja kamu bisa mengatakan lebih banyak hal baik tentangku di depan anakku di masa depan. Misalnya, ceritakan lebih banyak tentang beberapa perbuatanku yang heroik dan tak terkalahkan. Apakah kamu mengerti maksudku?" Pagoda kecil buru-buru berkata, "Aku mengerti, aku akan bercerita lebih banyak tentang kecurangan tuan kecil saat itu." "Oh tidak, itu hanya kepura-puraan menjadi tak terkalahkan." Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kamu." Pagoda kecil dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, tuan kecil, aku pasti akan membantu tuan muda dan membiarkan dia melewati bencana ini." Pria berkemeja putih itu mengangguk, "Aku sudah merepotkan tuan Pagoda." Saat dia berbicara, dia menunjuk pelan dan pagoda kecil itu menghilang. Kilatan kekhawatiran melintas di mata pria berkemeja putih, dan dia berkata dengan lembut, "Destri, anak ini akan sangat menderita dalam pertempuran besar ini. Tidak tahu apakah dia bisa bertahan." Wanita dengan bergaun polos berkata dengan lembut, "Itu hanya permainan anak-anak, jangan khawatir." Pria berkemeja putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tahu, aku sudah terlalu banyak menderita di masa lalu, dan sekarang aku tidak ingin melihat anak ini menderita, tetapi dia benar-benar harus menempuh jalan ini sendiri." "Sebenarnya tidak apa-apa, ayah, dia cakap sekali, bagaimana bisa dia sebagai anak akan buruk? Dia pasti bisa melakukannya, haha." Wanita bergaun polos menatap pria berkemeja putih, dengan kelembutan di matanya. "Negara Ki." Melihat Tuan Pagoda tiba-tiba tidak menjawab, Sander Ye sedikit bingung, "Tuan Pagoda." Tidak ada tanggapan. Sander Ye hendak melanjutkan bertanya ketika pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Jual darahmu." Mendengar perkataan Tuan Pagoda, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Pagoda kecil berkata, "Ini yang paling langsung, sederhana dan bebas masalah. Garis keturunan." Alis Sander Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan ketiga garis keturunan itu masih ada, tetapi mereka telah ditekan. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya. Pada saat ini, gadis kecil yang duduk di sebelahnya tiba-tiba duduk di sebelahnya. Dia menatap Sander Ye, "Apakah kamu bisa membaca?" Sander Ye memulihkan pikirannya. Dia menatap gadis kecil itu dan mengangguk, "Ya." Gadis kecil itu menunjuk ke salah satu bagian dan bertanya, "Bagaimana cara membaca huruf ini?" Sander Ye melihat apa yang gadis kecil itu tunjuk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu kasar saat menyerang kejahatan orang, pastikan mereka bisa menanggungnya. Jangan mengajari orang terlalu banyak tentang kebaikan, pastikan mereka bisa ikuti itu." Gadis kecil itu bertanya, "Apa maksudnya?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Ketika menyerang dan menuduh orang lain atas kekurangan atau perilaku buruknya, jangan pernah terlalu tegas. Pertimbangkan apakah sasaran tuduhan itu dapat menanggungnya. Saat mengajari orang lain bagaimana berbuat baik, teorinya tidak boleh terlalu tinggi dan harus disesuaikan dengan objek pengajaran agar dia dapat mengerjakan dan mengamalkannya secara pribadi." Gadis kecil itu melirik Sander Ye, "Kamu tahu banyak." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku telah belajar selama beberapa tahun sebelumnya." Gadis kecil itu mengangguk dan melanjutkan membaca. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke akademi?"
Aku ingat, bukankah akademi membuka kelas gratis untuk siswa miskin? Gadis kecil itu melirik ke Sander Ye, kamu sangat naif. Sander Ye. Pagoda kecil berkata, akademimu memiliki banyak masalah. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu memberitahuku? Gadis kecil itu berkata dengan tenang, tidak ada yang perlu dikatakan. Sander Ye, aku cukup penasaran. Gadis kecil itu memandang ke arah Sander Ye dan melihat bahwa ekspresi Sander Ye serius dan tidak terlihat bercanda. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, tahukah kamu berapa banyak orang miskin di dunia? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak memahami aspek ini. Gadis kecil itu menatap ke arah Sander Ye, aku tidak tahu berapa jumlahnya, tapi aku tahu bahwa kelas gratis yang ditawarkan oleh akademi, terutama kelas pelatihan seni bela diri gratis, dihadiri oleh setidaknya ratusan ribu orang setiap kali, dan hanya lebih dari 1.000 orang diperbolehkan masuk dan menghadiri kelas di akademi. Pada awalnya, setiap orang memiliki kesempatan, karena mereka dipilih secara acak setiap hari, tetapi belakangan, jika kamu ingin kuota, kamu harus menyerahkan 10 kristal spiritual. Mendengar ini, Sander Ye tertegun dan berkata dengan suara gemetar, 10 kristal spiritual. Satu bakpao senilai 3 koin perak, dan kristal spiritual dapat ditukar dengan 1.000 koin perak. Gadis kecil itu mengangguk, ya. Sander Ye menatap gadis kecil itu, jadi, mereka yang bisa mengikuti kelas gratis tidak benar-benar miskin, kan? Gadis kecil itu mengangguk sedikit, kuota telah dipesan oleh beberapa keluarga dan sekte bangsawan. Keluarga dan sekte bangsawan teratas, seperti yang tidak disukai oleh keluarga Ye dan sekte pedang, tetapi ada banyak keluarga bangsawan kecil dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Murid dan anggota keluarganya mungkin tidak semuanya bisa masuk Akademi Guanxuan saat ini. Kelas pelatihan seni bela diri gratis ini sangat penting bagi mereka, karena akademi menetapkan bahwa ada 30 siswa di kelas gratis setiap tahun yang bisa resmi bergabung dengan akademi. Lancang. Sander Ye tiba-tiba menjadi marah, beraninya mereka begitu lancang. Meskipun Sander Ye telah kehilangan kultivasinya, momentumnya masih ada. Ekspresi gadis kecil itu segera berubah. Dia tanpa sadar melangkah mundur dan menatapnya dengan heran. Wajah Sander Ye sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa manfaat yang dia usulkan di awal akan digunakan oleh keluarga dan sekte bangsawan itu. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, alasan mengapa mereka berani melakukan ini secara alami adalah demi keuntungan. Coba pikirkan, 1.000 kuota, 10 kristal spiritual untuk setiap orang, total 10.000 kristal spiritual. Ini bukan kampus utama Akademi Guanxuan. Itu 10.000 kristal spiritual, dan 10.000 setiap hari, sudah cukup untuk membuat beberapa orang mengambil risiko. Wajah Sander Ye sangat suram. Pagoda kecil berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga terkejut. Sungguh mengejutkan tindakan orang di bawah ini. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap gadis kecil di depannya. Jika mereka melakukannya secara terang-terangan, apakah tidak ada yang peduli? Gadis kecil itu meliriknya dan berkata, yang bisa mengurusnya tidak akan urus, karena yang bisa mengurusnya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Misalnya, ketua akademi. Apa yang mereka pedulikan adalah apakah beberapa jenius tak tertandingi dapat muncul di negara Qi, dan kemudian setiap 3 tahun di festival besar mengalahkan negara bagian lain dalam kompetisi, memperjuangkan reputasi negara Qi, mendapatkan lebih banyak manfaat untuk negara Qi, atau pergi ke akademi utama untuk mendapatkan sekutu yang lebih kuat sedangkan orang yang tidak mampu mengurus, dia tidak akan berani urus. Siapa yang akan melakukan hal yang menyinggung banyak orang? Sander Ye terdiam. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, mengapa keluargamu hancur? Sander Ye menarik kembali pikirannya, aku tidak memenuhi harapan. Gadis kecil itu mengangguk, ternyata memang begitu. Wajah Sander Ye penuh garis hitam, bagaimana kamu melihatnya?
Gadis kecil itu berkata, sangat konyol dan naif. Sander Ye. Pagoda kecil. Gadis kecil itu tiba-tiba menyimpan buku itu dan menyembunyikannya di bawah patung batu. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia menatap Yangor Ye tersenyum dan berkata, aku tidak akan mencurinya. Gadis kecil itu mengangguk, tapi tidak meletakkan bukunya, dia malah mengambil buku itu dan berjalan keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba membeku. Kelakuan gadis ini sungguh menyakitkan. Setelah gadis kecil itu pergi, Sander Ye duduk di tanah. Dia bersandar di dinding batu dan berkata dengan lembut, Tuan Pagoda, tiba-tiba aku merasa bahwa ayah aku seharusnya benar-benar membiarkan aku hidup mandiri. Pagoda kecil berkata, mengapa? Sander Ye menertawakan dirinya sendiri, karena banyak ideku yang memang naif. Sekarang aku mengerti cara bibiku memandangku ketika aku memberitahunya bahwa kami ingin membuat tatanan. Bukannya dia tidak mempercayaiku, tapi dia langsung melihat banyak sekali masalah, tetapi aku tidak dapat melihat apapun saat itu, yang ada hanya gairah. Saat dia mengatakan itu, matanya tiba-tiba menjadi tegas, aku harus berterima kasih kepada Ketua Jennifer. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan pernah melihat masalah ini dalam hidup aku. Pagoda kecil berkata, dia berkata bahwa jika kamu biarpun terjebak dalam kegelapan dan hati bisa beralih ke cahaya, dia akan mengakuimu dan membantumu. Nak, kali ini, kamu harus bekerja sangat keras. Sander Ye mengangguk, lalu berkata, Tuan Pagoda, apa yang harus aku lakukan untuk makan malam? Pagoda kecil. Sander Ye tersenyum lalu berjalan keluar. Awalnya dia berencana pergi ke Sekte Pedang, tapi sekarang, dia hanya bisa mengubah rencananya dulu. Dia harus menghasilkan uang dulu. Biarpun dia sekarang tiada kultivasi, seharusnya tidak sulit mendapatkan pekerjaan. Memikirkan hal ini, Sander Ye berjalan keluar, dan setelah beberapa saat, dia tiba di kota utama negara Qi. Setelah memikirkannya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Paviliun Xianbao karena Paviliun Xianbao punya banyak uang dan dia ingin melamar menjadi pengurus. Orang dengan peringkat tertinggi di cabang Paviliun Xianbao adalah tetua kabinet luar, lalu pengawas, dan di bawah pengawas ada 12 pengurus kecil. Dia masih sadar akan dirinya saat ini, dan tujuannya adalah menjadi pengurus kecil. Setelah tiba di Paviliun Xianbao, ketika mengetahui bahwa dia datang melamar pekerjaan, seorang pengurus wanita bertanya, posisi apa yang kamu lamar? Sander Ye, penguru. Pengurus wanita tertegun sejenak, pengurus. Sander Ye mengangguk, ya. Pengurus wanita menatap Sander Ye, apakah kamu punya resume? Sander Ye sedikit bingung, resume apa? Pengurus wanita memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku memiliki pengalaman kerja, dan menurutku aku memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Pengurus wanita itu memandang Sander Ye, pertama-tama, jika kamu ingin melamar pekerjaan sebagai pengurus, kamu harus mengirimkan resume kepada kami terlebih dahulu. Kemudian kami akan menyelidiki kamu untuk melihat apakah kamu cocok, lalu panggil kamu datang untuk wawancara tatap muka. Terakhir, kami membutuhkan ulasan dari atasan untuk menentukan apakah kamu cocok atau tidak. Sander Ye sedikit terkejut. Dia tidak menyangka melamar pekerjaan sebagai pengurus kecil akan sangat merepotkan. Sander Ye memulihkan pikirannya dan bertanya, bagaimana cara mengirimkan resume aku? Pengurus wanita menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu kirim lagi. Sander Ye bingung, kenapa? Pengurus wanita memandangnya dengan ringan dan berkata, aku telah bekerja di sini selama 15 tahun. Terlepas dari kinerja atau kemampuan aku sepenuhnya mampu menjadi seorang pengurus. Namun, aku masih belum bisa menjadi seorang pengurus, tahukah kamu alasannya? Sander Ye bingung, kenapa? Pengurus wanita melirik Sander Ye dan berkata, aku tidak ingin berbicara dengan orang bodoh. Sander Ye.
Pengurus wanita tiba-tiba berkata, "Aku punya pekerjaan, apakah kamu ingin melakukannya?" Sander Ye bertanya, "Pekerjaan apa?" Pengurus wanita berkata, "Bersihkan toilet." Sander Ye, pagoda kecil. Melihat ekspresi Sander Ye, pengurus wanita menggelengkan kepalanya, "Kamu harus mampu untuk sombong kalau mau bersikap sombong. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, kamu akan merugikan dirimu sendiri." Sander Ye terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, "Yuyah, kemarilah dan tangani." Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, wanita bernama Yuyah melirik Sander Ye, lalu berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye keluar dari paviliun Xianbao, wajahnya muram seperti air. Dia tidak percaya. Jadi, dia berjalan keliling kota lagi, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakannya karena dia bukan kultivator dan seorang penduduk ilegal. Saat hari mulai gelap, Sander Ye berdiri di jalan dan berbisik, "Tuan Pagoda, sangat sulit mencari pekerjaan." Pagoda kecil. Ketika dia kembali ke kuil yang hancur, Sander Ye melihat gadis kecil itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye duduk tidak jauh dari gadis kecil itu. Begitu dia duduk, perutnya keroncongan. Wajah Sander Ye dipenuhi garis-garis hitam. Dia mencari pekerjaan sepanjang hari dan belum makan. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan bakpao dan menyerahkannya kepadanya. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Curi." Gadis kecil itu mengangguk. Sander Ye terdiam. Gadis kecil itu meliriknya dan hendak mengambil kembali bakpao itu. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengambil bakpao itu dan berkata, "Aku hanya bertanya, tidak ada maksud lain." Setelah mengatakan itu, dia langsung mulai makan. Pagoda kecil bersambung.